Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Frita. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan manajemen isu. Jadi pada bulan April 1976, istilah manajemen isu itu dipopulerkan oleh seorang pakar yang bernama W. Howard Case. Jadi masuknya manajemen isu itu menjadi suatu kajian public relation itu tidak terlepas dari peran Case ini, yang mana beliau adalah seorang praktisi public relation dari Amerika Serikat melalui company-nya sepanjang tahun 1950 hingga 1960-an. Jadi pada saat itu dia tertarik melihat meningkatnya pengaruh faktor eksternal terhadap perusahaan pada tekanan eksternal pihak manajemen yang selalu meminta advice kepada Case dan rekan public relation lainnya. Kemudian Case ini mempunyai rekannya itu bernama Barry Jones. Kemudian bersama rekannya ini, Case kemudian mengembangkan sebuah definisi dari manajemen isu, di mana pengertiannya adalah manajemen isu itu adalah sebuah instrumen yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola isu yang muncul dan merespon isu tersebut sebelum isu itu terjadi. Maka tak jarang Case berpendapat bahwa pada pengalamannya seringkali perusahaan baru meminta nasihat kepada public relation untuk menangani sebuah isu ketika isu itu sudah berkembang di media sosial dan menyerang reputasi perusahaan. Kemudian adanya tuntutan hukum, adanya boikot terhadap produk, dan kelompok demonstran yang sudah menghadang di pagar perusahaan. Nah, melalui pernyataan tadi, kita perlu melihat pernyataan dari Case pada tahun 1986 di mana dia berkata seperti ini. Ketika dihadapkan pada aktivitas atau kegiatan sekarang ini, dunia usaha itu cenderung bereaksi terhadap gejala-gejala yang terbuka daripada mengidentifikasi dan menganalisis isu yang berkembang dari tren dan perubahan yang menuju pada sebuah isu kritis. Maka tak heran, kata Case pada saat itu, di mana ketika isu itu sudah mencapai titik, perusahaan oleh kebijakan publiknya telah mendapati dirinya tergugat dalam sebuah pengadilan opini publik. Baik, itu presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baiklah, saya Rahan Puresa dengan nomor BP 191086-2017 akan melanjutkan materi dari Randy Verlita. Oke, dalam perkembangannya, isu-isu yang berdampak pada perusahaan menjadi semakin berkembang. Seiring dengan ekspansi perusahaan pada tataran global, pentingnya memperhatikan identitas kultural, terbentuknya blok perdagangan seperti Uni Eropa dan kecenderungan terhadap deregulasi yang terwujud pada perdagangan bebas serta meningkatnya nasionalisme, semua itu menjadi isu eksternal yang juga mempengaruhi aktivitas perusahaan, serta pandangan publik internal yang juga bisa mempengaruhi aktivitas perusahaan. Dengan meningkatnya kecepatan arus informasi sebagai dampak teknologi media baru seperti internet dan perkembangan teknologi generasi ketiga dari telepon genggam, sehingga isu-isu tersebut menjadi lebih kompleks dan akses publik terhadap informasi tidak terbatas lagi. Dan dalam masyarakat yang kaya informasi, tindakan pada satu sisi dunia bisa berdampak pada perusahaan tempat lain. Misalnya kebijakan perang terhadap terorisme yang dihancurkan oleh Presiden Amerika pasca serangan Menara Kembar gedung WTC di New York itu 11 September 2001 berdampak pada krusialnya isu keamanan di Indonesia. Nah, banyak perusahaan yang perlu meyakinkan relasi dan investornya di luar negeri agar tetap mau menjalankan bisnisnya di Indonesia. Jika demikian, apa yang dimaksud dengan isu dan manajemen isu? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia dengan nomor BP 1910861024. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian isu. Isu adalah sebuah kejadian yang sifatnya itu di luar kendali atau di luar kontrol. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, isu itu kerap dimaknai sebagai sesuatu yang sifatnya itu negatif. Isu sering diartikan identik dengan kabar burung. Nah, yang artinya sesuatu atau informasi ataupun berita yang kebenarannya itu masih simpang siur atau tidak dapat diketahui. Nah, ada beberapa pandangan ataupun pendapat dari ahli. Menurut seorang ahli bernama Charles O. Jones, ia mengemukakan bahwa menurutnya isu ini adalah kontroversial public problem, yang mana kontroversi di dalam isu ini disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi dan juga perbedaan kepentingan. Menurut Solihin pada tahun 1997,
Ia mengemukakan bahwa isu ini adalah public problem, yang mana isu disebabkan oleh adanya persilangan antara orang dan juga kelompok terkait sesuatu tindakan yang telah ataupun akan dilakukan. Isu ini bisa dianggap sebagai pertentangan pandangan dari sifat ataupun karakter dari suatu permasalahan itu sendiri. Apabila isu ini dihubungkan dengan dunia perusahaan ataupun organisasi, maka ada pendapat dari ahli yaitu Register dan Larkin, yang mana menurut mereka isu ini adalah suatu kondisi kesenjangan di antara praktik korporat dengan harapan para stakeholdernya. Isu yang muncul merupakan suatu peristiwa yang terjadi baik di dalam perusahaan ataupun organisasi, yang mana kondisi ini yang pastinya memerlukan penanganan yang cepat. Apabila isu ini dibiarkan, maka isu akan menghasilkan dampak ataupun efek yang secara signifikan akan mempengaruhi fungsi dan juga kinerja dari suatu perusahaan ataupun organisasi. Biasanya, efek ataupun dampak yang dihasilkan ini sifatnya lebih cenderung ke arah yang negatif ataupun buruk. Misalnya, orang-orang di sekitar perusahaan ataupun organisasi akan menjadi kurang respect, kecewa, bahkan mereka meragukan potensi dan juga kinerja dari perusahaan ataupun organisasi ini. Bahkan yang lebih parahnya lagi, isu ini bisa mempengaruhi target-target yang telah ditetapkan di masa yang akan datang. Nah, dari beberapa pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa isu merupakan suatu kondisi di mana adanya pertentangan terkait suatu masalah yang kebenarannya itu masih diperdebatkan. Itulah penjelasan saya terkait pengertian isu, semoga dapat membantu dan dapat dimengerti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Maem dan halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Duvita Sabila, BP 1910863018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis isu. Nah, Krebel dan juga Fibert itu menjelaskan bahwa isu ini dapat dikategorikan ke dalam 4 jenis. Yang pertama ada isu fakta, yang kedua isu definisi atau isu kategori, yang ketiga isu nilai, dan yang keempat isu kebijakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari jenis isu ini. Yang pertama adalah isu fakta. Maksud dari isu fakta adalah isu yang tidak perlu lagi dipertentangkan. Nah, contohnya begini, sebuah perusahaan itu menghadapi kekurangan bahan mentah. Nah, ini tidak perlu dipertentangkan lagi. Yang kedua adalah isu definisi atau isu kategori. Nah, maksud dari isu definisi atau isu kategori ini adalah seperti ini. Ketika melihat kamus, seseorang dapat membaca bahwa sesuatu itu dapat didefinisikan ke dalam beberapa kategori. Contohnya seperti ini. Sebuah perusahaan bisa saja dihadapkan pada isu definisi atau isu kategori ini seperti dalam hal price gouging. Nah, isu ini bisa memiliki lebih dari satu definisi seperti apa yang dimaksud dengan price gouging itu sendiri. Maksudnya masuk ke dalam kategori apa si price gougingnya ini. Nah, dan kedua, apakah aktivitas perusahaan masuk ke dalam kategori ini? Nah, itu adalah contoh dari isu definisi atau isu kategori. Nah, jenis isu ini, yaitu isu definisi atau isu kategori, bisa jadi lebih baik jika didiskusikan dalam ruang dewan, dalam diskusi media, dan terkadang dalam pengadilan. Nah, jenis isu yang ketiga adalah isu nilai. Nah, isu nilai ini meliputi penilaian apakah sesuatu itu baik atau buruk, apakah sesuatu itu etis atau tidak etis, dan apakah sesuatu benar atau salah, dan sebagainya. Nah, contoh dari isu nilai ini adalah apakah benar perusahaan Nestle itu memasarkan dan menjual susu bubuk formulanya ke negara-negara yang berkembang. Nah, itu adalah contoh dari isu nilai. Yang terakhir adalah isu kebijakan. Maksud dari isu kebijakan ini adalah meliputi pertikaian atau tindakan yang harus diambil pada situasi tertentu. Nah, contohnya keputusan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, isu ini bisa melibatkan berbagai kelompok, yaitu kelompok lingkungan, komunitas lokal, atau publik lainnya dalam mendebat atau mempertahankan keputusan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir tadi gitu. Nah, itulah 4 jenis isu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ridho Alifradunski dengan BP 2008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari manajemen isu.
Nah, ada beberapa definisi manajemen isu yang dicantumkan oleh beragam para ahli. Nah, berikut beberapa definisi dari para ahli yang telah saya kumpulkan. Nah, yang pertama, manajemen isu dapat dimengertikan termasuk mengidentifikasi isu, menganalisis masalah, menentukan prioritas, memilih strategi perencanaan, dan melaksanakan tindakan dan rencana komunikasi dan mengevaluasi efektivitas. Nah, selain itu, manajemen isu adalah program yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan dan pemahaman mereka tentang proses kebijakan publik dan meningkatkan efektivitas dan kebaruan partisipasi manajemen isu dalam proses kebijakan publik. Nah, selanjutnya manajemen isu adalah identifikasi isu-isu utama yang bertentangan dengan perusahaan dan juga manajemen respon perusahaan tersebut terhadap isu-isu. Nah, dan juga proses ini tuh mencakup seperti identifikasi awal potensi perselisihan, merumuskan kebijakan perusahaan tersebut terkait masalah tersebut, mengembangkan rencana untuk mengimplementasikan kebijakan, menerapkan rencana ini dan mengkomunikasikannya dengan publik yang tepat mengenai kebijakan dan juga program dan evaluasi dari hasil. Nah, selanjutnya manajemen isu juga dapat dimengerti adalah proses manajemen di mana tujuannya adalah membantu mempertahankan pasar, mengurangi resiko, menciptakan peluang, dan mengelola citra sebagai aset perusahaan untuk kemanfaatan perusahaan dan juga stakeholder utama. Nah, mungkin itu sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Arizal Zetri mau melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya mau menyimpulkan bahwa manajemen isu itu terbagi menjadi dua pemahaman inti. Yang pertama yaitu identifikasi awal isu-isu yang memiliki dampak potensial terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu respon strategik yang dirancang untuk mengurangi atau memperbesar dampak dari isu yang muncul. Misalnya, dalam konteks opini publik, manajemen isu berupaya untuk mengidentifikasi perubahan dalam opini publik yang sedang berkembang sehingga perusahaan dapat merespon perubahan sebelum berkembangnya di konflik yang besar.